Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. PDIP sindir baca pres nempel Jokowi ya. Hasto mengatakan calon pemimpin harus punya visi dan gagasan. Hahaha. Kok niru-niru Anies Baswedan hari ini begitu kan? Ya apa-apa niru ini, niru itu begitu kan? Siapa yang nempel kepada Pak Jokowi begitu ya? Kalau bukan Pak Ganjar sendiri begitu kan? Atau kepada Pak Prabowo sendiri begitu? Jangan-jangan yang punya gagasan itu adalah yang punya visi besar terhadap perubahan bangsa kita, yaitu adalah Anies Baswedan begitu. Jangan-jangan nanti ikut lagi begitu bahwa Pak Ganjar akan melakukan perubahan. Jadi inilah kalau orang-orang tidak punya gagasan di situ begitu ya, calon cawapresnya di situ begitu, tapi nempel di sana sini begitu kan ya. Mulai ucapannya akan mengkoreksi kinerja Pak Jokowi, program Pak Jokowi begitu, niru-niru sekarang begitu, biar tidak dicap sebagai petugas partai begitu ya. Bahkan ya seolah-olah ada menghindar begitu ya dari perkataan ini begitu kan. Yang nempel Pak Jokowi siapa coba bayangkan begitu ya. Apakah PDIP ya, apakah Ganjar, apakah Pak Prabowo di situ begitu. Sangat disayangkan memang Hasto begitu ya. Tapi ucapan Hasto itu dalam dunia politik kan ya hanya ditertawakan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. PDIP sindir baca pres nempel Jokowi. Hasto mengatakan calon pemimpin harus punya visi dan gagasan. Ya siapa mereka begitu ya? Kalau bukan Pak Ganjar siapa lagi? Kan begitu ya. Akhirnya blunder begitu ya. Jokowi emang visi apaan? Gagasan apa? Semuanya kosong. Dipoles ya, semenor apapun Ganjar masih nggak laku. Elektabilitas hanya permainan survei bayaran. Top ya. Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya. Seolah-olah mingkem ya bahwa apa yang selama ini dilakukan yang nempel kepada Pak Jokowi fotonya di situ siap. Terus begitu. Coba bayangkan. Bayangkan Pak Jokowi kalau netral begitu ya. Maka yang paling yang diminati hari ini yaitu adalah tetap Anies Baswedan di situ di hati rakyat begitu ya. Heran sama PDIP baca pres sendiri loh kalau sindikat sindir. Ya betul begitu kan ya. Dalam artian bahwa ya blunder mengatakan bahwa dia yang menempel kepada Pak Jokowi siapa begitu kan. Dan pada akhirnya ya kalau bukan Ganjar siapa lagi begitu ya. Lah katanya hanya melanjutkan program Jokowi. Hasto, lu tahu nggak ya? Banyak projo nolak Ganjar karena nggak punya visi dan gagasan. Ya itulah buktinya begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Biarlah waktu yang menjawab ini semua begitu kan. Biarlah Hasto malu sendiri dengan adanya waktu yang akan menjawab itu begitu. Bahkan yang jadi benalu ya Jokowi lu cuma 2 capres ya. Kalau tidak Pak Uban ya Pak Wowo ya. Jadi nggak perlu bersenetron ria, berkompetisi yang jujur ya. Biar tegak itu demokrasi yang berkeadilan ya. Yang penting kita sepakat tidak memilih PDIP dan capres petugas partai PDIP dalam pemilu dan pilpres nanti. Insya Allah Indonesia akan maju, rakyat bahagia. Inilah komentar-komentar netizen begitu kan. Dan bahkan saya kira ya Pak Ganjar ini menurut saya pribadi calon yang paling lemah begitu ya. Paling lemah begitu kan. Kenapa? Karena di satu sisi ya coba bayangkan kalau tidak dibantu Pak Jokowi begitu. Fotonya disandingkan dengan Pak Jokowi begitu. Apa-apa ingin melanjutkan visi misi ya program Pak Jokowi, gagasannya di mana untuk merubah bangsa kita begitu. Kalau hanya melanjutkan ya apa gunanya di situ begitu kan. Sebagai seorang cawapres, calon capres begitu tapi tidak punya gagasan dan ide kuat untuk merubah bangsa kita begitu. Artinya apa? Ya semuanya nimbrung ke perkataan Anies Baswedan hari ini begitu kan. Mulai dari program begitu ya, mulai dari perkataan sekarang begitu kan, dan sekarang nanti mungkin ya biar tidak dicap sebagai petugas partai pada akhirnya ya bajunya berkotak-kotak seperti itu. Dan sekarang wah ini sudah mulai begitu ya berebut pengaruh Jokowi ya, padahal bisa jadi malah kontraproduktif. Cara-cara lama baik ditinggalkan ya, harus ada sesuatu yang beda untuk merebut hati rakyat, yaitu dengan koalisi perubahan yang ada begitu. Saya kira yakin dan saya yakin-yakinnya koalisi perubahan sangat luar biasa. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya PDIP sindir baca pres nempel Jokowi. Hasto mengatakan calon pemimpin harus punya visi dan gagasan. Ya, ini blunder begitu kan perkataannya ya. Ini menampar Pak Ganjar atau siapa begitu ya. Partai Gerindra mengaku tak tersinggung dengan pernyataan Sekjen PDIP Perjuangan ya Hasto Kristianto bahwa calon pemimpin harus punya visi dengan gagasan terbaik ya. Sekarang sudah muncul gagasan, ide begitu seolah-olah mengikuti Anies Baswedan begitu ya. Yang awalnya Pak Ganjar mengatakan siap melakukan program Pak Jokowi, siap dan sebagainya. Dan akhirnya begitu mengatakan dan sekarang mengatakan apa? Ingin mengkoreksi ya program Pak Jokowi. Artinya apa? Ingin ada perubahan. Dengan ada koreksi seperti itu, memperbaiki
seperti itu. Kan ada perubahan, kan begitu logika kita begitu. Ya, perubahan itu bukan berarti ya tidak melanjutkan program Pak Jokowi begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Jadi sudah mulai banyak ada yang apa yang mau dirubah kepada bangsa kita, apa yang mau rubah, ya ekonomilah yang harus kita rubah, kesejahteraan yang harus kita rubah, kan begitu logikanya begitu. Hal itu ya menyusul sebelumnya Hasto menyebutkan yang bakal calon presiden yang menempel Presiden Jokowi bagai perangko ya. Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto menyindir soal calon pemimpin yang sering menempel Presiden Joko Widodo. Hasto menilai ya setiap calon pemimpin haruslah bisa memberikan gagasan dan menjabarkan ya visinya, bukan hanya menempel seperti perangko. Bahkan ya tetapi di satu sisi Hasto menilai wajar kedekatan Prabowo Subianto dengan Jokowi lainnya hubungan menteri dengan presidennya. Menanggapi pernyataan Hasto soal bakal capres yang suka menempel dengan Jokowi, Partai Gerindra menyatakan tidak tersinggung ya. Sudah mulai ya kritik mengkritik hari ini begitu kan ya, dan Hasto auto malu di situ begitu. Partai Gerindra tidak menanggapi itu begitu ya. Bahkan juru bicara pemenangan Prabowo Subianto, Andri Rosiadi, menyatakan Prabowo ya tengah fokus menuntaskan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan dan meningkatkan elektabilitasnya. Di satu sisi mengatakan semakin dekat dengan Pilpres di 2024, segala tingkah pola bakal capres pun menjadi sorotan. Kini semua kembali kepada publik, apakah kedekatan antara Prabowo Subianto dan Jokowi adalah kedekatan menteri dengan presiden, ataukah memang ada maksud tertentu? Ya kita lihat saja narasi-narasi di situ begitu kan. Pak Prabowo saja begitu yang dulu dikerap sebagai perubahan yang luar biasa, tapi pada akhirnya ingin mengikuti program-program Pak Jokowi di situ begitu. Melanjutkan program Pak Jokowi ya. Apa perubahan bangsa kita? Apa visi dan misi? Saya kira Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu sama begitu kan. 11-12 tidak punya gagasan dan ide untuk merubah bangsa kita begitu. Coba kalau punya gagasan dan ide begitu ya, dia akan berbeda menangani, ada terobosan-terobosan baru kepada bangsa kita ya, yang lebih canggih dibandingkan dengan Pak Jokowi begitu kan. Kan begitu logika kita. Eranya sekarang sudah berbeda begitu. Maka kemudian salah satu calon pemimpin yang kemudian punya ya komunikasi yang baik ya, gagasan yang baik, punya visi perubahan kebaik, yaitu adalah Anies Baswedan di situ begitu. Saya tidak mendukung siapa-siapa, tapi kami melihat bahwa gagasan itu ada di Anies Baswedan begitu. Jadi persoalan-persoalan politik selama ini kan seolah-olah nimbrung di situ begitu. Padahal hakikatnya itu akan menjadi celah, akan menjadi berosan masyarakat di situ begitu kan. Bayangkan ya, survei asing dari Australia mengatakan bahwa ya 81% masyarakat Indonesia itu menginginkan perubahan. Artinya kalau ingin perubahan ya masyarakat tentunya bagaimana kesejahteraan itu ada, korupsi semakin carut-marut seperti ini begitu kan ya, yang menjadi dampak siapa begitu kan ya. Inilah yang pada akhirnya harus kita rubah begitu. Walaupun ada orang yang kemudian menolak terkait dengan adanya perubahan begitu ya. Perubahan itu saya sudah katakan sejak awal begitu ya, bahwa perubahan itu bukan berarti kita harus merubah ya apa yang selama ini diperbaiki, dijalankan oleh Pak Jokowi dengan baik begitu kan, dilanjutkan begitu. Kalau tidak baik maka harus diperbaiki, kan seperti itu logikanya begitu. Jadi banyak yang menolak perubahan. Perubahan kita apa yang mau dirubah? Inilah logika menurut saya pribadi, logika yang tidak, akalnya kurang sehat di situ begitu. Dan pada akhirnya begitu ya, apapun itu begitu ya, hanya gagasan-gagasan itulah yang ditiru begitu, baik dari Ganjar hari ini begitu. Dan Ganjar mengatakan akan mengkoreksi program Pak Jokowi. Itu kan sebuah gagasan dari Anies Baswedan yang kemudian diambil oleh Pak Ganjar begitu kan, seolah-olah punya ide juga begitu kan. Seharusnya kan bertarung di situ, gagasannya apa, visi dan misinya apa, dalam dunia pendidikan apa, kesehatan apa dan sebagainya begitu. Yang menjadi prioritas utama bagi bangsa yang menjadi gaduh hari ini yaitu adalah terkait dengan pendidikan begitu ya, saling menyalahkan satu sama lain ya, sesama menteri di situ begitu. Dan pada akhirnya kacau seperti ini, ganti pemimpin, ganti juga kebijakan, ganti pemimpin, ganti ini dan sebagainya begitu kan. Bagaimana untuk membangun demokrasi, untuk membangun bangsa kita kalau seperti ini? Hanya ada di gagasan Anies Baswedan yang punya begitu segudang ide untuk bangsa kita. Beda begitu, orang yang punya gagasan tidak punya gagasan ya, bicaranya saja beda begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.